Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan merisa ada 4 dari sektor otomotif dan 4 dari sektor poultry. Yang pertama ASCI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima Cepin, keenam Japa, ketujuh Main, dan ke-8 WMU, terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup menguat 1,25% ke harga 6.050. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi, tapi ada yang juga akumulasi itu, si AK, BK, YU. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ASCI setelah gagal bertahan di atas 6.800, 6.300, ya ini jebol juga ya. Karena memang sudah kurang bagus ya, karena neckline aja gagal bertahan di 6.500, coba mantul ke 6.300 gagal juga ya, turun. Targetnya kondisi seperti ini kalau saya lihat kemungkinan besar untuk ASI ada peluang teknika rebound. Target terdekat seminggu ini ya, 4 hari ke depan uji 6.200. Tapi kembali lagi disclaimer on, ini saham downtrend. Jadi rawan juga untuk dia kembali melorot lagi ke bawah ya. Potensi bisa aja dia turun tuh ke neckline-nya ini. Nutup gap nih ya. Gap menganga di tanggal 8 Maret pas dia rally itu kan ada gap ditinggalnya. Ke situ dia nutup gap, itu potensi besar atau menguji trendline uptrend-nya ini. Tapi kalau saya niatnya beli untuk trading, pas trade, swing trade 1-2 hari atau seminggu, kalau misalnya beli di 6.000 ini, pokoknya kalau besok dia merah lagi tutup di bawah 5.990 atau 5.980, ya stop loss 2%. Lebih baik saya stop loss 2% daripada dibawa ke 5.800. Itu lumayan dalam tuh kalau ke 5.800 tuh ya. 4%-an kalau dari harga sekarang. Jadi kalau saya mending stop loss dulu 1% atau 1,8%, 2%. Udah ya, daripada dibawa ke bawah. Tapi kondisi seperti ini kalau dilihat ya, mungkin bisa jadi dia akan membuat pola dead cat bone dulu. Jadi ada peluang untuk naik dulu ASI ke 6.200. Habis itu kalau gagal lewat baru turun lagi. Karena target penurunannya itu kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini dari swing low ke swing high. Sebenarnya udah tercapai nih target penurunannya ya. Tapi kalau saya lihat bisa tuh uji trend line uptrendnya ini di 5.800, itu maksimal penurunan ASI kalau memang masih mau uptrend ya. Karena kalau dia sampai jebol lagi 5.800 ya udah patah trend uptrend, downtrend. Targetnya bahkan bisa balik ke 5.200 bahkan ke 5.000. Jadi kuncinya untuk ASI gak boleh turun dari 5.800. Dan kondisi seperti ini bisa jadi 4 hari ke depan ASI teknika rebound, target rebound 6.200 itu terdekat yang kemungkinan besar disentuh oleh ASCI. Jadi seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham kedua, ada auto yang ditutup terkoreksi 1,32% ke harga 1.120. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk auto mantul dari 1.100 dan dari trend downtrendnya ini dia retest ya, nih mantul juga pas, kebetulan dia mantul. Dan apakah aman? Harusnya aman ya auto, cuman kondisi seperti ini lebih baik beli auto itu di support di 1.100. Jadi kalau dia membuat pola dead cat bone itu stop lossnya tipis saja ya, karena kondisi seperti ini bisa lagi dia retest trend downtrendnya ini. Kalau di retest dia bisa sampai 1.040, bahkan bisa ke 1.000, mungkin enggak. Kalau ke 1.000 kecil kemungkinan. Kalau saya lihat ya paling trend uptrendnya ini 1.040 bisa ya. Tapi ini kan dia tertahan nih, mantul. Jadi ini bisa jadi pola ascending triangle juga. Ini dia pertahan nih, pelan-pelan naik lagi, bread ya. Pokoknya stop loss saja kalau dia jebol dulu 1.100 itu. Tapi belinya ya kalau bisa dekat-dekat 1.100, jangan di 1.020 ya. Bisa juga 1.110, 1.120 itu bisa targetnya terdekat, bisa ke EMA 20-nya di 1.060. Memang nggak bisa besar ya, profitnya itu tipis-tipis saja, sekitar 3-4%. Seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada IMAS yang ditutup di harga 760 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi, dan nilainya
likuiditasnya kecil ya, volumenya juga kecil. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IMAS belum bagus. Kondisi seperti ini hapus saja. Gambar ulang 760 itu support dan sudah di bawah EMA 20-nya dan EMA 60. Jadi kurang menarik lah untuk IMAS. IMAS ini 780 itu neckline. Ini gagal dilewati, peluang besar pola dead cat bone lanjut nih turun. Jadi hati-hatilah untuk IMAS. Kalau yang ada nyangkut ya sabar aja. Kalau yang nyangkut saya sabar. Kalau nggak mau pakai cut loss. Kalau yang mau baru masuk kondisi seperti ini mending hindari dulu. Kalau mau beli IMAS itu mending tunggu di bawah 740 atau sekalian kalau dia tutup di atas 780 baru beli buy on breakout. Harga sekarang itu harga tanggung, harga pertengahan. Ini di support minor area konsolidasinya ini ya. Jadi lebih baik kalau IMAS wait and see. Daripada beli IMAS mending cari yang saham lagi uptrend. CAKK lagi uptrend, Raja, Degi atau Meta kan yang volatilitas tinggi. Daripada ini bid offernya juga tipis kan, mending yang bagus yang sekalian lagi uptrend. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau berminat beli IMAS ya boleh aja, gak ada yang salah ya. Tapi kalau niatnya trading ya jangan beli di area ini. Kalau bisa atau cicil boleh. Kalau dia turun ke 740 cicil lagi, stop lossnya ya di bawah. Dan ini kan terlihat juga IMAS sudah pola double top nih. Top, neckline, jebol, bisa jadi itu sampai 700 penurunannya. Jadi seperti itu. Untuk IMAS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup menguat 1,81% ke harga 336. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk IMJS juga ya dia mantul dari support 330 tapi belum aman. Kalau mau aman kondisi seperti ini ya 350. Kalau gagal lewat atas itu kemungkinan besar bisa di sini aja dia konsol. Tektok pola dead cat bone lanjut turun lebih dalam. Kalau dia berhasil melewati 350 itu bagus untuk IMJS ya. Bisa mematahkan trend downtrend dan bisa kembali coba uptrend. Jadi lebih baik tunggu di atas 350 kalau mau spec buy on breakout. Jadi seperti itu. Untuk IMJS ini terus membentuk low yang lebih rendah, high yang lebih rendah ya, masih peluang lanjut downtrend ya. Tapi ini kan mulai konsol, semoga aja konsolidasi dan konsolidasi itu bisa dimanfaatin, beli di support, jual dekat-dekat resisten itu lumayan. Sekitar 15 poin sampai 20 poin itu ya bisa dapat 3 sampai 6% untuk IMJS ya. Tergantung masing-masing lah dapatnya dekat nggak dengan support. Seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.700 terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Cepin ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Cepin masih konsol dan EMA 20-nya masih tajam mengarah ke atas. Ini apakah masih menarik? Masih menarik untuk Cepin dan support kuatnya yang harus dipertahankan kalau memang mau mengarah masih terus ke atas itu 5.400. Tapi dari harga sekarang itu turunnya sekitar 300 poin. Jadi 300 poin sekitar 6-7% tuh turunnya. Ya 6% ya stop loss saja. Target profit 6.000. Hampir sama. Ini harga pertengahan. Risk rewardnya 1:1 kalau berminat ya. Cepin ini tinggal nunggu melewati 6.000 itu bisa lanjut uptrend. Ini dia lagi berusaha ya. Dan terlihat saat dia membuat tuh candle merah volumenya kecil. Saat membentuk candle hijau volumenya besar. Tapi itu kunci support kuatnya 5.400 jebol itu berarti ya udah gagal dia naik. Kalau mau naik ya harusnya bertahan di atas EMA 20-nya ini dan di atas 5.400. Jadi seperti itu. EMA CD-nya sudah mengarah ke bawah memberikan sinyal kurang bagus. Bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Tapi bisa di rejection kalau nanti Cepin bisa rebound ya. Minggu ini kalau bisa tutup di atas 5.800 atau sekalian 6.000 itu bagus untuk Cepin 4 hari ke depan ya. Stop loss saja Cepin misalnya pakai stop loss ya jebol 5.400. Kalau dapat di harga dekat 5.400 ya ini area best price buy. Cuman apakah dikasih ke situ lagi? Takutnya kalau dikasih ke 5.400 itu dia malah perosotan lagi jebol support. Itu aja ya. Pakai strategi kalau mau beli. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup
terkoreksi 2,06% ke harga 1420. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JAPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JAPA gagal lewat dan turun lagi ya. Kondisi seperti ini, apakah aman untuk JAPA? Masih aman selama di atas 1380 atau 1400. Jadi kalau dia koreksi lagi satu candle, itu malah menarik untuk spek buy. Karena ini dia masih dalam kondisi uptrend, tarik bawah. Nah ya, kalau dia satu candle lagi turun itu nggak masalah, malah kesempatan spek buy. Memang ada indikasi pola dead cat bond karena dia sudah membentuk high yang lebih rendah sebelumnya di sini, terus di sini dan retest ini. Kalau retest 1380 mantul ya siap konsol lagi, tapi tetap hati-hati ya. Kalau sampai jebol 1380 berarti itu pola dead cat bond. Dia cuman turun, habis itu naik, turun untuk menurunan lebih dalam. Hati-hati itu. Jadi kondisi seperti ini bisa dibilang juga masih downtrend. Tapi lihat, di saham downtrend itu tetap bisa dapat profit. Misalnya dia mantul dari support, ini beberapa kali dia mantul dari support 1400. Satu kali April, habis itu Mei, turun lagi Juni, naik lagi. Itu 3 bulan tuh tektok-tektok bisa dapat tuh. Enggak usah sampai 1560, 1480 aja tuh. 3 bulan Bapak Ibu bisa profit taking 21%. Potong fee aja anggap 3% atau setengah persen kali 3. Bapak Ibu dapat 20% dalam 3 bulan. Ya udah tektok-tektok seperti itu kan profit juga daripada hot diamin naik turun. Kalau Bapak Ibu yang beli di Mei pas beli di support, sekarang udah dekat lagi support kan, ya itu rugi waktu. Kalau kondisi seperti ini lagi konsolidasi, ya kalau bisa beli support, jual resisten. Jadi seperti itu ya. Apakah harus sama? Ya setiap strategi itu bermacam-macam, tapi ya seperti tadi saya bilang, kalau mau profitnya lebih kelihatan, lebih terasa, ya kondisi market seperti ini, beli support, jual kalau udah profit atau di dekat-dekat resisten. Seperti itu untuk JAPA. Kalaupun turun satu candle lagi, ya itu menarik untuk spek buy. Tapi kalau bisa ya tetap disiplin stop loss ya. Jangan terlalu berharap kalau dia jebol 1350, 1360 itu berarti pola dead cat bond view-nya lebih lebar. Jadi seperti itu untuk JAPA. Langsung saja ke saham terakhir. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Main yang ditutup di harga 605, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing ada net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi tapi di sedikit. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Main kembali ke supportnya 600 sampai 595-nya. Ya kalaupun dia turun satu candle lagi, kalaupun yang minat ya, tapi ini bid offernya tipis. Kalau tertarik bisa aja coba-coba skill kan, belajar asah kemampuan, belajar trading, beli di support, bisa nggak sesuai skenario mantul. Nah seperti itu, bisa dengan dana kecil. Cuman di market yang sering saya bilang itu ya, bisa pakai modal satu lot untuk belajar, bisa menghidupi Bapak Ibu yang kalau niatnya untuk trading for living atau untuk menambah aset Bapak Ibu dengan cara trading. Seperti itu, modalnya nggak besar, nggak perlu bayar mahal. Dengan satu lot itu bisa belajar teknik untuk mempertajam atau menambah skill trading atau pengetahuan dan juga jam terbang. Jadi seperti itu. Untuk Main, kalau saya daripada Main ya lebih baik JAPA ya. Karena ya tadi bid offernya tipis. Seperti itu untuk Main. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WMUU yang ditutup di harga 138 sama harga penutupan hari sebelumnya. Transaksi asing net buy. Kalau dia dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU belum kemana-mana, dia tektok-tektok aja terus di 137, 138, dan kondisi seperti ini dia lagi di support lagi, dan dia koreksi juga dari minggu lalu itu volumenya kecil ya. Kalaupun yang nekat, pokoknya stop loss saja kalau ditutup di 134 atau 136 itu atau 135. Ya udah nggak kuat. Kalau dari harga sekarang ke 134 juga ya paling stop lossnya nggak nyampe 3% kan. Ya udah stop loss dulu aja 3% dengan target ke 144 terdekat dan sampai 150. Kalau memang dikerek naik lagi sektor power 3 minggu ini bisa jadi rebound lagi ya. Kuncinya yaitu
indikasinya kalau dia sampai turun lagi dari 136 tutup di bawah itu berarti bisa ada peluang lanjut turun lebih dalam. MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya. Kuncinya ya 136 jangan sampai jebol. Seperti itu. Untuk WMU langsung saja ke saham terakhir. Ada WMPP yang ditutup terkoreksi 0,8% ke harga 123. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WMPP ini bagus. Ada bisa pola pattern flag atau bullish pennant. Kuncinya jangan turun dari 120. Kalaupun nekat spec buy, target naiknya ya 130 sampai 140. Risk rewardnya juga menarik, nggak perlu nunggu sampai 110. Pokoknya tutup di bawah EMA 20-nya ini di 117 itu stop loss saja. 116, 117 itu stop loss saja sekitar 4 sampai 5%. Target profit terdekat itu 5%, 130 dan bisa sampai itu 140 kalau saya lihat ya WMPP. Karena ini kita lihat kan volume meningkat saat dia breakout 120. Habis itu dia konsol, volumenya kecil-kecil nih. MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, dan hari ini candlenya doji. Jadi besok itu kalau market ada ke arah sektor poultry bisa ada tuh WMPP rebound ya. Targetnya tadi 130, terdekat sampai 140. Risknya juga kecil tuh. Pokoknya tutup di bawah 120, exit aja. Jadi seperti itu. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalaupun nggak mau cut loss juga nggak masalah karena uang-uang sendiri yang ditradingkan. Sampai ketemu, tetap semangat, dan kalau yang Bapak Ibu tertarik untuk belajar scalping di tanggal 17 Juli, saya akan adakan kelas scalping. Saya ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting itu tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Yang saya ajarkan itu teknik, bukan basic lagi. Jadi tinggal Bapak Ibu ikutin, kuasain, ya bisa juga jadi penghasilan tambahan ataupun menambah portofolio Bapak Ibu. Jadi kalau tertarik bisa DM Instagram Bornet Trader atau klik link yang ada di deskripsi, join di situ kalau berminat. Kelasnya berbayar. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.